Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Cehas. Teman-teman, di video hari ini aku akan share tentang persyaratan menikah di Turki. Jadi apa aja sih persyaratan dokumen yang harus diurus di Indonesia untuk dibawa ke Turki dan untuk menikah di Turki. Jadi teman-teman, ini dia dokumen yang harus diurus di Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum itu aku akan memperlihatkan ke teman-teman sebenarnya apa aja sih yang harus teman-teman serahkan ke pihak KBRI yang ada di Turki sebagai persyaratan untuk menikah di Turki. Jadi seperti ini. Nah teman-teman, langsung aja teman-teman lihat di bagian calon mempelai adalah warga negara Indonesia. Nah jadi itulah persyaratan untuk dapat menikah di Turki. Di bagian paling atas kan itu ada KBRI bilang N1 sampai N5. Nah, N1 sampai N5 itu bagi kalian yang berstatus masih single dan belum pernah menikah sebelumnya. Tapi jika teman-teman sebelumnya sudah pernah menikah lalu cerai, teman-teman harus mendapatkan N1 sampai N6. Atau sebelumnya sudah pernah menikah sebelumnya dan pasangannya itu meninggal gitu, jadinya perlu N1 sampai 6. Tapi bagi kalian yang berstatus masih single hanya membutuhkan N1 sampai N5 saja. Nah di sini bagaimana sih caranya teman-teman untuk bisa mendapatkan N1 sampai N5 ini? Nah di sini aku akan kasih tahu teman-teman proses untuk mendapatkan N1 sampai N5. Jadi langsung aja simak videonya. Tahap yang pertama, teman-teman datang ke RT untuk meminta surat pengantar nikah dengan WA. Dan selanjutnya tentunya membutuhkan tanda tangan dari RW dan berserta stempel. Nah teman-teman, proses yang kedua ini teman-teman datang ke kelurahan. Tapi sebelum datang ke kelurahan, teman-teman sebaiknya urus dulu nih dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke kelurahan untuk mendapatkan N1 sampai N5 ini. Teman-teman siapkan dokumen ini untuk dibawa ke kelurahan. Yang pertama, fotokopi KTP calon pengantin wanita. Yang kedua, fotokopi KTP kedua orang tua calon pengantin wanita. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga calon pengantin wanita. Keempat, fotokopi KTP calon pengantin pria. Yang kelima, fotokopi KTP kedua orang tua calon pengantin pria. Yang keenam, fotokopi kartu keluarga calon pengantin pria. Nah, selanjutnya teman-teman datang ke kelurahan. Teman-teman bawa surat pengantar nikah dari RT RW teman-teman. Nah yang kedua, bawa semua dokumen yang sudah teman-teman siapkan, yang sudah tertera di nomor 2 tadi itu loh yang aku jelasin, semuanya bawa. Nah terus teman-teman siapkan juga materai 10.000 sebanyak 4 lembar. Datang ke kelurahan, teman-teman bilang aja mau minta surat N1 sampai N5 untuk persyaratan menikah di Turki. Dan serahin semua dokumen yang sudah teman-teman siapkan. Nanti kalian langsung dikasih 1 lembar surat pernyataan seperti foto di samping ini. Nah teman-teman, disitu kan ada tulisan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah di bagian ini teman-teman isi biodata kalian. Lalu yang di bagian menyatakan bahwa saya adalah anak dari pasangan suami istri. Di bagian ini teman-teman isi biodata kedua orang tua teman-teman. Nanti di bagian paling bawah, kedua orang tua kalian diminta untuk tanda tangan di atas materai. Setelah kalian sudah mengisi surat pernyataan tersebut, kemudian pihak kelurahan akan memberikan surat N1 sampai N5. Selanjutnya teman-teman datang ke KUA dan bawa semua surat yang diberikan kelurahan untuk dibawa ke KUA. Teman-teman datang ke KUA untuk meminta surat wali berwakil atau tauqi wali bil kitabah. Nah teman-teman nanti bilang aja ke pihak KUA-nya kalau teman-teman mau minta surat wali berwakil untuk persyaratan menikah di Turki.
Nah, selesai sudah pengurusan dokumen pernikahan teman-teman untuk dibawa ke Turki dan menikah di Turki. Selanjutnya, sesuai janji aku ke teman-teman, aku akan menjelaskan semua yang tertulis di foto ini. Nah, teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Kebetulan ini aku ambil dari Instagramnya KBRI yang ada di Turki, KBRI Ankara. Langsung aja teman-teman lihat di bacaan, calon mempelai adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi inilah berkas yang akan teman-teman yang harus teman-teman siapkan untuk dibawa ke Turki, yang akan nanti teman-teman serahkan ke KBRI yang ada di Turki. Kebetulan ini kan KBRI Ankara ya. Nah, kebetulan aku tinggalnya di Izmir, jadi aku mengurus dokumen pernikahan aku itu di KBRI yang ada di Ankara. Kalau misalnya teman-teman di Istanbul, berarti teman-teman mengurus dokumen pernikahan teman-temannya itu di kedutaan di KBRI yang ada di Istanbul, gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja. Di sini ada KTP, teman-teman bawa KTP Indonesia teman-teman, asli beserta fotokopiannya. Paspor asli beserta fotokopiannya. Visa, kimlik, ikamet, izin tinggal. Nah, visa tentu teman-teman akan diharuskan untuk apply visa pada saat teman-teman sudah membeli tiket nih untuk terbang ke Turki. Teman-teman juga diharuskan untuk apply visa, kayak gitu. Kimlik ini KTP ya teman-teman. Untuk ikamet, di sini ikamet nggak perlu teman-teman, karena ikamet ini akan kalian urus pada saat kalian sudah menikah gitu ya, sudah sah menikah kayak gitu. Jadi di sini ikamet nggak perlu ya teman-teman. Foto 1 lembar ukuran biometrik. Nah, foto ukuran biometrik ini tidak ada di Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa lakuinnya, bisa foto pada saat di Turki. Nanti teman-teman bilang aja ke calonnya pasti ngerti kok. Lalu akta kelahiran, teman-teman bawa ya akta kelahiran aslinya beserta fotokopian. Akta cerai apabila cerai hidup. Nah teman-teman, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah menikah dan bercerai, teman-teman diharuskan ada bukti akte cerainya kayak gitu ya. Dan teman-teman juga diharuskan mendapatkan surat N1 sampai N6 karena teman-teman sebelumnya sudah pernah menikah kan dan cerai gitu. Nah, di sini surat N6 apabila cerai mati kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah menikah dan cerai kayak gitu, jadi teman-teman diwajibkan untuk mendapatkan dan membawa surat N1 sampai N6 kayak gitu ya. Sedangkan untuk kalian yang sebelumnya belum pernah menikah, kalian hanya membawa surat N1 sampai N5 saja teman-teman. Teman-teman, di sini paspor dan juga akta kelahiran teman-teman diwajibkan untuk ditranslate ke dalam bahasa Turki, bukan bahasa Inggris ya teman-teman, tapi bahasa Turki. Nah, saran aku, teman-teman nanti translate-nya pada saat sudah sampai di Turki aja gitu. Jangan menggunakan jasa, mohon maaf ya sekali lagi, karena dari pengalaman aku udah translate, udah siapin paspor dan akta kelahiran aku translate pakai jasa yang ada di sana. Terus pada saat aku mengajukannya ternyata nggak terpakai gitu. Aku malah translate 2 kali, jadinya budgetnya nambah gitu teman-teman ya. Jadi nanti translate-nya di Turki aja kayak gitu. Selanjutnya di sini tertulis untuk kemudahan pengurusan ikamet atau izin tinggal di Turki, kami sarankan untuk membawa SKCK. Nah teman-teman, maksud dari KBRI di sini sebenarnya SKCK bukan dari persyaratan KBRI sendiri. Maksudnya di sini nanti kan setelah teman-teman menikah,
teman-teman kan langsung mengurus izin tinggal yang bahasa Turkinya ini ikamet ya. Untuk memudahkan pengurusan izin tinggal teman-teman, sebaiknya teman-teman membawa SKCK yang diurus dari Indonesia, kayak gitu teman-teman ya. Jadi SKCK di sini untuk kebutuhan pengurusan izin tinggal teman-teman nanti setelah menikah ya. Oke, selanjutnya calon mempelai adalah WNA atau WN Turki. Di sini inilah persyaratan calon suami kalian ya, yang harus calon suami kalian persiapkan. WNA, warga negara asing. Maksudnya di sini misalkan calon suami kalian orang Rusia tapi sudah tinggal di Turki gitu ya, sudah menetap di Turki. Sedangkan teman-teman nanti menikah di Turki ini jadinya itu statusnya menumpang nikah di Turki gitu ya. Terus WN Turki itu ya warga negara Turki sendiri kayak gitu. Nah, persyaratannya apa di sini? Persyaratannya surat keterangan lajang atau bahasa Turkinya itu nüfus kayıt örneği. Nah, surat keterangan lajang ini ada di kartu keluarga calon suami kalian ya. Selanjutnya ini fotokopinya ya teman-teman, maksudnya di sini. Selanjutnya paspor, kimlik atau kartu identitas. Kimlik itu KTP ya teman-teman. Paspor. Nah, ada yang bertanya sama aku di Instagram, kalau misalnya calon suami kita itu nggak punya paspor gitu kak, gimana gitu? Adanya KTP aja bisa nggak gitu ya? Terus dari pengalaman aku sendiri. Jadi calon suami memang harus mempunyai paspor. Jadi nggak bisa calon suami kita itu nggak ada paspor. Jadi harus ada paspor. Jadi harus ada paspor dan juga punya KTP juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan calon suami teman-teman belum punya paspor, jadi lebih baik persiapkan paspornya terlebih dahulu untuk memudahkan pengurusan nanti di KBRI tersebut ya. Selanjutnya foto 1 lembar ukuran biometrik. Di bagian berkas-berkas calon suami kalian yang harus disiapkan, di sini kurang 1 ya. Di sini kan surat keterangan lajang, paspor dan KTP dan foto ya. Nah, di sini kurang 1 yaitu fotokopi gaji 3 bulan terakhir. Fotokopi gaji 3 bulan terakhir ya. Nah, jadi kalau misalkan calon suami teman-teman itu bukan seorang pegawai, misalnya punya bisnis sendiri gitu ya, itu berikan aja jadi penghasilan 3 bulan terakhir kayak gitu. Selanjutnya kita ke bagian administrasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau di sini ada tulisan gratis. Ini benar teman-teman. Jadi tidak dipungut biaya sepersen pun ketika kita mengajukan dokumen untuk pengurusan menikah di Turki kayak gitu ya. Jadi benar-benar gratis gitu. Lalu waktu pelayanan proses 1 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur. Pengajuan dokumen pada pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, maksudnya di sini teman-teman bisa datang dan menyerahkan semua dokumen yang di sini, semua dokumen dari teman-teman dan dari calon suami teman-teman di jam 9 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya di bawah jam 9, misalnya jam setengah 9 itu belum bisa, dan misalnya lebih dari jam 12 itu nggak bisa. Jadi teman-teman hanya bisa menyerahkan berkas-berkas teman-teman di jam 9 sampai di jam 12 gitu ya teman-teman. Selanjutnya pengambilan dokumen pada pukul 2 siang sampai jam 4 sore. Maksudnya di sini teman-teman, pada saat teman-teman sudah mengajukan, sudah memberikan berkasnya itu di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kemudian pihak KBRI meminta teman-teman untuk menunggu atau untuk kembali pada saat
untuk kembali di jam 2 sampai jam 4 sore ini untuk mengambil surat dari KBRI seperti foto di samping ini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk informasi lebih lanjut dan sebelum datang jangan lupa membuat janji terlebih dahulu melalui layanan konsuler kami di nomor telepon berikut. Nah, teman-teman, di sini maksudnya itu kalian tidak bisa langsung datang sama calon suami kalian tanpa membuat janji terlebih dahulu. Di sini saran aku, teman-teman minta ke calon suaminya, karena kan ini nomor Turki ya, jadi calon suami teman-teman aja yang telepon ke pihak KBRI-nya untuk membuat janji. Nanti calon suaminya bilang aja ke pihak KBRI-nya kalau misalnya saya mau mengurus surat pernikahan saya di Turki bersama calon istri saya orang Indonesia. Nanti pihak KBRI-nya akan membuat jadwal, akan memberikan tanggal kapan kalian dan calon suami kalian bisa datang ke KBRI untuk mengurus surat pernikahan kalian. Kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Oh ya, teman-teman, ada informasi tambahan dari aku sendiri. Jadi memang ini aku ambil langsung dari Instagramnya Indonesia Ankara. Jadi dari Instagramnya KBRI sendiri ya. Jadi untuk memastikan ada tambahan atau enggak, jadi teman-teman sebaiknya setelah sudah mengurus surat-surat tuh cek kembali kan ada yang kurang atau enggak. Terus selanjutnya teman-teman sebaiknya cek lagi nih websitenya di sini, websitenya KBRI di sini, atau Instagramnya KBRI di sini ya. Siapa tahu ada tambahan persyaratan yang tertera di sini, persyaratan untuk kalian kah atau untuk calon suami kalian, kayak gitu. Teman-teman, selesai sudah video hari ini tentang pengurusan dokumen untuk menikah di Turki. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.